Tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Tak kere-kere yang Mustafa itu jangan pak sepeda motor sitok di rumah ibu sih. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sama rumah orang tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kula boten sekedar penelitian fisik boten, penelitian rohani. Ya penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang nak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampai nanti pas buka itu pakai satu kurma saja. Dengan seteguk air. Gini. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh. Iku nak kon tukaran gula, itu tetap 50-50. Mergo koyo pulih. Sing penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu sing penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati ma'in, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duweruken sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gula. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa? Dalam konteks jihad tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki natijah itu sing perlu sampean paham nggih. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anak kiai level kabupaten Jawa, level ke Jawa Tengah. Iku padha wae, kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Dan bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mus haram lho, lu ora sanggup haram. Bosor. Mergo mesti tau mah, mau sufi ojo do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten, kula niku sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, kok mangane sing sangu sak miliar sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek Papua ya sak mutan, sak lonjor. Sing kiri kaya rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder, karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama, mesti utek kembek dengan Toma. Kiri to Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan kowe imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni di duit 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng urip wong nganggur tok. Santrinya terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau padha pedene, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kowe tak nasihati. Ya buat salat bareng kok. Ning donya sementara. Wani to tambal sing ngono. Lendak terus. Gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara di duit nasihati pelan-pelan kowe ora wani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding di 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lalu kalau sering dikandani, kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ngandani, santri itu sebaiknya begini-begini. Ya ngandani ya biasa mau nih. Iya, nah soal sebaiknya orang santri tok, pejabat sebaiknya ini cangkem ya biasa, mau mendrame.
Karena saya pede, mau didolen dalan aku wis sanggup 500.000 aku bayang umbal Semarang narukan nganti ngentekno donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, Pak blas itu haram ngeleng-ngeleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo, tidak boleh itu. Wala fatakuda malumam masyura wala tafsudha kullal pasti pokoknya blas itu haram. Dalam Islam itu radisi blas itu haram, radisi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Haram. Sebetulnya ini perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun ini tak pimpin, ya kere-kere, pimpinannya ya kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York, di Jakarta, banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Kue iso mikir. Paling banter neng apartemen tingkat 100, tingkat 50, tetep sing digoni itu sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Nah, gue kan malah sekali-kali pede mikir, tangan-tangan wong modern itu bintu. Wong gawe nggon 100 kok digoni mau sak kamar. Kalau udah mek sak kamarku. Padha mek sak kamar. Tangan-tangan yo bintu. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di rumah gedung kaya apa sing digoni yo masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan yo masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah, belas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan ora mangan kan ngeri gitu. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu, kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan gitu. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir. Karena agama liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari, 3 lemari. Itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dan kepung edan. Nggih, betul. Nganggo 10 bareng dan kepung rawah. Artinya saat rugen duwe klambi 3, mek sing duwe klambi 1 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas udah mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Ora sing anti blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula, Nabi memberanikan diri terus jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkan esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kue poso mulai esok sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok, itu tenaga pulih. Kira-kira jodosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak blas terus lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Pokoknya blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kue lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kue rasamu blas entar. Wah, sing kerno ya runtusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kolaborasikan karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya, wah ini mengganti mobil terus di pekerjaan tetap. Ono berjuang ya ayam. Misalnya nyai PNS ya ayam. Atau nyai DPR kan ayam digaji tetap karena ayam ngurmat tan. Ajane ayam merah rumah santri, rumah dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian,
dan satu tempat untuk merebahkan Baghdad. Itu butuh sak kamar rom. Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Itu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya orang itu jihad tenang. Wong kula bayang jihad itu gampang. Mau kula ora duwe santri sing seneng kula bubar. Sing seneng kula kok preman jihad ya preman to gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah udah anas ilallah. Ora ana ning Quran wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah kudu da'a atau labah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja yang mengajak ilallah itu baik. Nasibe wong ning koyo kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam. Itu semua punya peluang daan apa? Hilang. Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak, kiai, DPR, kamat, mursyid, ngono berjuang yo ayem, gula akeh, pakanan ah. Berjuang cinta nggo apa? Manganku dhewe ku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sementing tidak sama sekali. Wah bulan baleni, untuk kadang santri melarat yang nanti belas itu ngeri itu. Itu wamu apa era itu. Kula kopi ati wepe juga iku bakupet. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya telung. Ya kira-kira tenek nggo telung cingkir kopi lah. Mosok ora kiai ditamu sak mobil kan ra ngarah. Paling tamune pateng rentel siji loro. Iku kira-kira paling gak duwe minimal gula sing nggo nyuga ya ngopo? Wong lho. Pokoke nak blas tuh haram. Lho kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani. Minimal duwe gula, minimal kena nggo nyuga wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal harus kita batasi. Paham ya? Lho kula nanti melarang. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Pokoknya orang belas. Ya kan ini lagi. Pokoknya orang apa? Pasti ya tenang. Masa ada apa? Oh belas itu dosa. Oh belas itu apa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iku. Tapi sing toma malah makin istighfar. Apa berjuang ya bayangane kok nyalak buar. Serengane mesti ngoten, ada gaji tetap berjuang kan ayam Gus cangkem wae. Oh sing ngono kok omong wong bodho ya roh. Ora rasa omong. Kowe ngomongno barang jelas ki tok bento ngono nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon, tak wong gak roh, nek digaji tetap luwe ayem dibagi nek digaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni ku panas. Lah nek pintu ngono ora usah nyalek. Lho kok biasa nasihati caleg-caleg ngoten. Iki kesangan pintu suwe nek pintu ya. Pintu dikandak-kandakno wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayem timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu adem. Anang ora waras ki. Karku ane iku lek berjuang aja berganti gaji tetap buento kan. Tapi yang seneng ngamuk kula ya ora tersinggung. Singgung buan. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi yo tengok-tengok omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau cara ni, jadi ulama kok sengak aku rasa sengak. Iku kuliah hakko walau kana murron. Sing sengak iku kowe ya. Iya ibu jak mikir urusanmu. Kowe luwih sengak timbang aku. Paham?